Suami tiba-tiba menelpon panik. "Di mana kamu? Pergi dari rumah sekarang juga. Cepat." Nadanya ketakutan. Dengan penuh kebingungan aku menuruti perintahnya. Setelah di dalam mobilku, aku melihat sesuatu yang mengerikan. Ternyata saingan bisnis suamiku datang membawa bodyguard untuk menculikku dan mengobrak-abrik rumahku. Kehidupan tenang. Pagi itu matahari menyelinap lembut melalui tirai tipis rumah sederhana milik Nadira dan Arsen. Cahaya hangat jatuh di lantai kayu, menciptakan suasana yang damai seperti tak ada satupun beban di dunia mereka. Nadira Maheswari berdiri di dapur kecil sambil menyiapkan sarapan sederhana. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan roti panggang yang masih hangat. Sesekali ia tersenyum kecil, merapikan rambutnya yang terurai, lalu melirik arah ruang makan seolah memastikan semuanya terasa cukup sempurna. Arsen Pradipta muncul dari kamar dengan kemeja putih yang sedikit masih belum rapi. Wajahnya terlihat lelah, tapi ketika melihat Nadira, ekspresinya langsung berubah lebih tenang. "Pagi," ucap Arsen singkat, suaranya berat namun hangat. Nadira menoleh sambil tersenyum. "Kamu tidur larut lagi ya?" Arsen hanya mengangguk kecil, lalu duduk di kursi makan. Di antara mereka tidak banyak kata, tapi ada kebiasaan yang membuat semuanya terasa nyaman, seperti rutinitas yang sudah menyatu dengan kehidupan mereka. Rumah itu mungkin tidak besar, tidak mewah, tapi setiap sudutnya menyimpan rasa tenang yang sulit dijelaskan. Foto pernikahan mereka terpajang di dinding ruang tamu, menjadi saksi bahwa dua orang dengan kehidupan berbeda telah memilih untuk berjalan bersama. Nadira menjalani hari-harinya dengan membuka butik kecil dari rumah, menerima pesanan pakaian dari pelanggan tetap. Sementara Arsen sibuk dengan bisnis ekspor yang terus berkembang. Meski kesibukan sering memisahkan waktu mereka, setiap malam selalu ada momen sederhana yang mempertemukan kembali. Makan malam, obrolan ringan, atau sekadar duduk berdampingan tanpa banyak bicara. "Kalau kamu capek, jangan dipaksakan," kata Nadira sambil meletakkan secangkir kopi di depan Arsen. Arsen menatapnya sebentar, lalu menjawab pelan, "Aku cuma ingin semuanya stabil. Untuk kita." Kalimat itu membuat Nadira terdiam sesaat. Ada rasa hangat yang sulit dijelaskan, seolah-olah semua usaha Arsen memang benar-benar untuk menjaga kehidupan mereka tetap tenang. Di luar jendela, dunia berjalan seperti biasa. Mobil lewat, orang-orang berangkat kerja, dan kehidupan kota terus bergerak tanpa henti. Tapi di dalam rumah itu, Nadira merasa seolah waktu berjalan lebih lambat, lebih damai. Ia percaya, hidup mereka telah mencapai titik yang paling stabil. Tidak ada masalah besar, tidak ada konflik, hanya rutinitas yang nyaman dan masa depan yang terasa jelas. Namun di balik ketenangan itu, Nadira tidak tahu bahwa sesuatu sedang bergerak di kejauhan, sesuatu yang perlahan mulai mendekati kehidupan mereka yang tampak sempurna. Kesibukan yang meningkat. Hari-hari setelah itu mulai terasa sedikit berbeda bagi Nadira. Awalnya hanya hal kecil. Arsen Pradipta yang biasanya pulang tepat waktu kini mulai sering terlambat. Kadang malam baru ia muncul di rumah. Bahkan ada hari-hari di mana Nadira sudah tertidur lebih dulu saat suara pintu terdengar pelan dibuka. Nadira tetap mencoba berpikir positif. Ia tahu Arsen sedang membangun bisnis ekspornya yang semakin besar. Mungkin memang begitulah konsekuensi dari kesuksesan. Waktu yang perlahan mulai dicuri oleh pekerjaan. Namun perubahan itu tetap terasa. Sore itu, Nadira duduk di ruang tamu sambil melipat kain pesanan butik kecilnya. Matanya sesekali melirik ponsel yang tidak berbunyi sejak siang. Biasanya Arsen setidaknya mengirim pesan singkat, tapi hari ini tidak ada satupun kabar. Jam menunjukkan hampir pukul 9 malam ketika akhirnya terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Nadira segera bangkit. Pintu terbuka, dan Arsen masuk dengan wajah lelah. Jasnya sedikit kusut, dasinya longgar,
dan tatapannya tampak seperti seseorang yang baru saja melalui hari yang panjang tanpa jeda. "Kamu baru pulang?" tanya Nadira pelan, mencoba menyembunyikan kekhawatiran. Arsen melepas sepatu tanpa banyak menoleh. "Ada banyak urusan di kantor." Nada suaranya singkat, seperti sedang menyimpan sesuatu di balik pikirannya. Nadira memperhatikan suaminya. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya soal jam pulang, tapi juga cara Arsen berbicara, cara ia menghindari kontak mata lebih lama dari biasanya. "Kerjaan kamu lagi berat banget ya?" Nadira mencoba lagi, lebih lembut. Arsen berhenti sejenak, lalu mengangguk kecil. "Iya, lagi rumit." Hening. Di antara mereka, udara terasa tidak sepenuhnya sama seperti dulu. Bukan dingin, tapi seperti ada jarak kecil yang mulai tumbuh tanpa disadari. Arsen berjalan ke dapur, mengambil air minum, lalu berdiri sejenak di sana sebelum berkata, "Kalau aku akhir-akhir ini pulang telat terus, kamu jangan khawatir berlebihan." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi bagi Nadira, justru terdengar seperti sesuatu yang ingin meyakinkan dirinya sendiri. Nadira hanya mengangguk pelan. "Aku cuma ingin kamu baik-baik aja." Arsen menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak benar-benar sampai ke matanya. "Selama kamu aman, aku baik-baik saja," jawabnya singkat. Malam itu, Arsen lebih banyak diam. Ia duduk di sofa sambil menatap layar ponselnya, sesekali mengetik cepat, lalu menghapusnya lagi. Nadira memperhatikan dari kejauhan, merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan mulai mengendap di pikirannya. Kehidupan mereka masih sama di permukaan, rumah yang tenang, rutinitas yang berjalan, dan dua orang yang masih tinggal di tempat yang sama. Tapi di balik itu, Nadira mulai merasakan satu hal yang perlahan tumbuh, perubahan. Dan perubahan kecil itu, seringkali, adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Panggilan panik. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadira Maheswari baru saja selesai merapikan sisa kain di ruang kerja kecilnya. Lampu meja masih menyala redup, sementara di luar jendela, jalanan tampak lengang dengan hanya sesekali suara kendaraan lewat. Arsen Pradipta belum pulang. Biasanya Nadira sudah terbiasa dengan keterlambatan itu, tapi entah kenapa malam ini ada perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang menggantung di udara, menunggu untuk terjadi. Tiba-tiba ponsel Nadira bergetar keras di atas meja. Nama yang muncul di layar membuatnya langsung mengangkat tanpa pikir panjang. Arsen. Namun yang terdengar di ujung telepon bukan suara tenang seperti biasanya, melainkan napas yang terputus-putus, gemetar, seperti seseorang yang sedang berlari atau dikejar sesuatu. "Nadira." Suara Arsen terdengar berat, hampir pecah. Nadira langsung berdiri. "Arsen? Kamu di mana? Kenapa suaramu?" Arsen memotong, lebih cepat, lebih panik dari sebelumnya. "Dengerin aku baik-baik." Ada jeda singkat. Hanya suara napas kasar yang terdengar di antara mereka. "Keluar dari rumah sekarang." Nadira membeku. "Apa maksud kamu? Ini sudah malam." "Jangan tanya dulu." Suara Arsen meninggi. Kali ini jelas penuh ketakutan. "Ambil apapun yang bisa kamu bawa. Pergi sekarang juga dari rumah." Jantung Nadira mulai berdebar lebih cepat. "Arsen, kamu lagi di mana? Apa yang terjadi?" Suara di seberang terdengar seperti ditahan. Seperti Arsen sedang berusaha tetap tenang, tapi gagal. "Mereka sudah tahu rumah kita." Hening. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang berat, menghantam pikiran Nadira tanpa peringatan. "Mereka?" ulang Nadira pelan. "Siapa mereka?" Namun Arsen tidak menjawab langsung. Yang terdengar justru suara lain di latar belakang. Suara samar langkah cepat, pintu dibuka paksa, dan sesuatu yang jatuh keras. "Nadira."
Dengar aku. Arsen kembali dengan suara lebih tegas, tapi semakin panik. Jangan tunggu apapun. Pergi sekarang. Jangan tetap di sana. Aku tidak mengerti. Kamu harus pulang dulu. Kita bisa. Tidak bisa. Suara Arsen kali ini benar-benar pecah. Dan setelah itu, ada keheningan singkat yang terasa sangat menegangkan. Lalu Arsen melanjutkan, lebih pelan, seolah menahan sesuatu yang menyakitkan. Kalau kamu tetap di rumah itu, kamu akan dalam bahaya. Nadira menggenggam ponselnya lebih erat. Arsen, jelasin sekarang. Namun sebelum kalimatnya selesai, terdengar suara benturan keras di ujung telepon. Seperti ponsel Arsen terjatuh. Lalu, sambungan terputus. Nadira berdiri kaku di tengah ruangan. Layar ponselnya kembali gelap, tapi pikirannya justru semakin berisik. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka yang tampak tenang, Arsen tidak hanya sibuk, dia ketakutan. Dan malam itu, Nadira tanpa benar-benar memahami apa yang terjadi, mulai menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Keputusan mendadak. Suara telepon yang terputus masih terasa berdengung di telinga Nadira Maheswari. Ia berdiri diam di tengah ruang kerja kecilnya. Ponsel masih menggenggam erat di tangan. Layar sudah kembali gelap. Tapi kata-kata Arsen Pradipta terus berulang di pikirannya seperti gema yang tidak mau hilang. Keluar dari rumah sekarang. Jangan tetap di sana. Kamu dalam bahaya. Nadira menoleh ke sekeliling rumahnya. Semua tampak normal. Lampu ruang tamu masih menyala hangat. Tirai bergoyang pelan karena angin malam. Tidak ada suara aneh. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang salah. Tapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Tangannya mulai bergerak tanpa sadar. Mengambil tas kecil, memasukkan ponsel, dompet, dan beberapa barang penting. Gerakannya cepat, tidak teratur. Seperti seseorang yang dipaksa memilih antara percaya atau mengabaikan rasa takut. Namun suara Arsen terlalu nyata untuk diabaikan. Nadira melangkah ke pintu depan. Sebelum membukanya, ia berhenti sebentar. Matanya menatap rumah yang selama ini menjadi tempat paling aman dalam hidupnya. Tempat yang penuh rutinitas, tawa kecil, dan makan malam sederhana bersama Arsen. Sekarang rumah itu terasa berbeda. Seolah bukan lagi tempat untuk tinggal, tapi tempat untuk pergi dari. Dengan napas pendek, Nadira akhirnya memutar gagang pintu. Klik. Pintu terbuka. Angin malam langsung menyentuh wajahnya, membawa udara dingin yang membuat tubuhnya sedikit bergetar. Jalan di depan rumah tampak sepi, hanya lampu jalan yang berdiri diam seperti saksi bisu. Nadira melangkah keluar. 1 langkah, 2 langkah, lalu berhenti di depan mobilnya. Tangannya gemetar saat membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Begitu duduk, ia menyalakan mesin dengan gerakan cepat, tanpa benar-benar memikirkan arah tujuan. Yang ada di pikirannya hanya satu hal. Pergi dulu. Selamat dulu. Mobil mulai bergerak meninggalkan halaman rumah. Semakin jauh ia melaju, semakin terasa bahwa ia baru saja meninggalkan sesuatu yang penting di belakangnya. Namun belum sempat Nadira benar-benar menenangkan diri. Di kaca spion, ia menangkap sesuatu. Bayangan. Beberapa kendaraan berhenti tidak jauh dari rumahnya. Dan beberapa sosok pria turun dengan gerakan cepat, seolah mereka sudah tahu ia akan pergi. Jantung Nadira langsung jatuh ke perutnya. Tangannya mencengkeram setir lebih kuat. Ini, apa sebenarnya yang terjadi? Bisiknya pelan, hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Mobilnya terus melaju di jalan gelap, sementara di belakangnya, sesuatu mulai bergerak mengikuti. Dan malam itu, keputusan mendadak Nadira bukan lagi sekadar meninggalkan rumah, tapi langkah pertama menuju pelarian dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan.
Pemandangan mengerikan. Mobil Nadira Maheswari melaju cepat membelah jalanan malam yang mulai lengang. Lampu-lampu jalan berkelebat di kaca mobil seperti garis-garis samar yang tak punya arti. Tangannya masih gemetar di setir. Napasnya belum stabil sejak meninggalkan rumah. Pikirannya penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Kenapa Arsen Pradipta begitu ketakutan? Siapa yang dia maksud dengan mereka? Namun semua pertanyaan itu mendadak berhenti saat Nadira melihat sesuatu di kaca spionnya. Mobil yang sejak tadi ia curigai masih mengikuti kini terlihat semakin dekat. Jaraknya tidak jauh. Dan itu bukan satu mobil. Ada lebih dari satu. Jantung Nadira langsung menegang. Ia menekan pedal gas lebih dalam, mencoba menjauh, berharap ini hanya kebetulan yang buruk. Tapi di saat itu juga, pemandangan di depan rumahnya kembali terlihat jelas dari kejauhan. Rumah itu masih menyala, masih tampak tenang dari luar. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari balik kaca mobil yang ia lewati perlahan di tikungan jalan, Nadira tanpa sengaja melirik ke arah rumahnya sendiri. Dan apa yang ia lihat membuat seluruh tubuhnya kaku. Beberapa mobil hitam berhenti tepat di depan rumahnya. Pintu-pintu terbuka hampir bersamaan. Lalu, pria-pria berbadan besar turun dengan cepat. Bukan seperti orang biasa. Gerakan mereka tegas, terlatih, dan tanpa ragu sedikit pun. Nadira langsung menginjak rem sedikit. Tanpa sadar, matanya membesar. Satu kelompok pria itu berjalan langsung menuju pintu rumahnya. Lalu yang terjadi berikutnya membuat napasnya benar-benar berhenti sejenak. Salah satu dari mereka menendang pintu rumah Nadira. Brak! Pintu itu terbuka paksa. Dan dalam hitungan detik, beberapa orang lainnya langsung masuk ke dalam rumahnya tanpa ragu. Nadira membeku di dalam mobil. Tidak, itu rumahku. Suaranya nyaris tidak keluar. Ia melihat tirai rumahnya bergerak, lampu di dalam bergetar, dan bayangan orang-orang itu menyebar di setiap sudut ruang yang tadi pagi masih terasa aman. Tangannya mulai gemetar lebih hebat. Pemandangan itu terasa tidak nyata. Rumah yang beberapa jam lalu menjadi tempat paling tenang dalam hidupnya, kini sedang diobrak-abrik oleh orang asing. Nadira refleks menginjak gas lagi, menjauh sejauh mungkin dari lokasi itu, tapi matanya masih terpaku pada kaca spion. Dan di sana, ia masih melihat mereka keluar masuk rumahnya dengan cepat, seolah sedang mencari sesuatu, atau seseorang. Nadira menelan ludah dengan susah payah. Kini ia mengerti satu hal dengan jelas. Arsen tidak sedang berlebihan. Bahaya itu bukan akan datang. Bahaya itu sudah datang. Identitas musuh. Mobil Nadira Maheswari melaju tanpa arah yang jelas, meninggalkan rumahnya semakin jauh di belakang. Namun pemandangan yang baru saja ia lihat masih menempel di pikirannya seperti luka yang belum sempat sembuh. Pria-pria berbadan besar itu masuk rumahnya tanpa ragu, tanpa penjelasan, tanpa peringatan. Tangannya masih gemetar di setir. Sementara napasnya terasa berat di dada. Ia beberapa kali mencoba menghubungi Arsen Pradipta, tapi hasilnya tetap sama, tidak aktif. Arsen, kamu di mana sebenarnya? Bisiknya pelan, lebih seperti pada dirinya sendiri. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Nadira langsung merespons cepat. Namun kali ini bukan Arsen. Nama yang muncul di layar adalah Kelvin Adhiguna. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Kelvin? Suara Nadira hampir pecah. Di seberang sana terdengar suara pria yang lebih tenang, tapi tegas. Nadira, kamu di mana sekarang? Aku baru keluar dari rumah. Ada orang masuk ke rumahku. Mereka. Nadira, potong Kelvin cepat. Nadanya berubah serius. Dengar aku baik-baik. Kamu harus tetap tenang. Nadira terdiam sesaat, lalu hampir berteriak.
Tenang, rumahku diserang. Ada jeda singkat di telepon. Lalu Kelvin menjawab, lebih pelan tapi lebih berat dari sebelumnya. Itu bukan perampokan biasa. Nadira membeku. Lalu apa? Suara Kelvin terdengar seperti menahan sesuatu yang tidak ingin ia sampaikan terlalu cepat. Mereka orangnya Davin Kresna. Nama itu membuat udara di sekitar Nadira terasa mendadak lebih dingin. Davin? Nadira mengulang, mencoba memastikan ia tidak salah dengar. Kelvin menghela napas pendek. Rival bisnis Arsen. Dan sekarang, dia sudah mulai bergerak langsung. Mobil Nadira sedikit oleng di jalan sebelum ia berhasil menstabilkan kemudi lagi. Kenapa dia menyerang rumahku? Suaranya mulai bergetar. Aku tidak ada hubungannya dengan bisnis Arsen. Kelvin terdiam sejenak sebelum menjawab. Di dunia Davin, tidak ada yang dianggap tidak ada hubungannya. Nadira menelan ludah. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan yang sebelumnya tidak ia mengerti. Kesibukan Arsen, ketakutan di telepon tadi malam, dan serangan tiba-tiba di rumahnya. Semua itu mulai membentuk satu garis yang menakutkan. Arsen, tahu ini akan terjadi? Tanya Nadira lirih. Kelvin tidak langsung menjawab. Dan dari diamnya itu saja, Nadira sudah mulai memahami sesuatu. Dia sudah memperingatkanku, gumam Nadira pelan. Kelvin akhirnya berbicara lagi. Kali ini lebih hati-hati. Nadira, Arsen tidak hanya punya masalah bisnis. Davin tidak main-main. Dia sedang mencari cara untuk menjatuhkan Arsen, dan kamu sekarang sudah masuk di dalamnya. Nadira terdiam lama. Tangannya yang menggenggam ponsel terasa semakin dingin. Di kaca spion, jalanan gelap terbentang panjang tanpa ujung. Namun di dalam pikirannya, satu nama mulai tertanam dengan jelas. Davin Kresna. Dan untuk pertama kalinya, Nadira benar-benar mengerti bahwa yang mengejarnya bukan sekadar orang asing, melainkan bagian dari perang yang jauh lebih besar dari hidupnya yang tenang selama ini. Dalam pelarian, mobil Nadira Maheswari terus melaju menembus jalanan kota yang semakin sepi. Lampu-lampu jalan berbaris seperti titik-titik samar di tengah gelap, sementara pikirannya justru semakin berisik. Tangannya masih menggenggam setir dengan kuat, seolah jika ia melepaskannya sedikit saja, seluruh dunia akan runtuh bersamanya. Ucapan Kelvin Adhiguna terus terngiang di kepalanya. Orang Davin Kresna. Kamu sudah masuk di dalamnya. Nadira menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi dadanya terasa sesak. Ia melirik kaca spion. Tidak ada yang terlalu jelas, tapi bayangan mobil di belakangnya membuatnya tetap waspada. Ia tidak tahu kemana harus pergi. Tidak ada tujuan. Yang ada hanya satu hal, menjauh. Dengan tangan yang masih gemetar, Nadira meraih ponselnya lagi. Layar menyala, dan nama Arsen Pradipta kembali ia tekan tanpa ragu. Nada sambung terdengar. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak ada jawaban. Nadira menggigit bibirnya, lalu mencoba lagi. Tetap sama. Arsen. Suaranya nyaris tak terdengar di dalam mobil. Angkat. Tolong. Namun hanya suara operator yang menjawab. Dingin dan tanpa emosi. Nomor yang Anda hubungi tidak dapat dihubungi. Nadira menutup mata sesaat. Kenapa kamu justru menghilang sekarang? Bisiknya, hampir seperti keluhan yang tertahan di dada. Mobilnya berbelok tanpa arah yang jelas. Ia tidak memilih jalan, kakinya yang bergerak sendiri, mengikuti insting untuk terus melaju menjauh dari rumah, menjauh dari bahaya yang baru saja ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Namun semakin jauh ia pergi, semakin besar rasa tidak aman yang mengikutinya. Sesekali ia melirik kaca spion. Kosong. Tapi ketenangan itu tidak pernah benar-benar menenangkan. Setiap mobil yang lewat terasa seperti ancaman.
Setiap bayangan di pinggir jalan seperti sesuatu yang sedang mengawasi. Nadira mencoba mengatur napas. Masuk. Keluar. Tapi gagal. Pikirannya kembali ke rumahnya yang kini sudah tidak lagi aman. Bayangan pria-pria berbadan besar itu masuk tanpa ragu, menghancurkan ketenangan yang selama ini ia percaya. Ini bukan hidupku, gumamnya pelan. Ini bukan hidupku. Ponselnya bergetar tiba-tiba. Nadira hampir menjatuhkannya karena kaget. Namun saat layar menyala, harapannya langsung muncul. Arsen Pradipta. Dengan cepat ia mengangkat. Arsen. Suaranya pecah antara lega dan panik. Di seberang sana terdengar napas berat. Nadira. Suara Arsen terdengar lebih rendah dari sebelumnya, tapi masih penuh ketegangan. Di mana kamu? Kenapa kamu nggak bisa dihubungi? Rumah kita. Nadira. Potong Arsen cepat. Nada suaranya langsung membuat Nadira terdiam. Ada sesuatu yang berbeda. Lebih tegas. Lebih mendesak. Dengar aku baik-baik. Kamu masih di jalan. Iya. Aku lagi nyetir. Aku nggak tahu mau kemana. Aku cuma. Jangan berhenti dimanapun, kata Arsen cepat. Jangan pulang. Jangan ke tempat yang kamu kenal. Nadira menggenggam setir lebih kuat. Arsen, aku tadi lihat mereka. Mereka masuk ke rumah kita. Aku ketakutan. Aku tahu. Jawaban singkat itu membuat Nadira terdiam. Kamu tahu, ulangnya pelan. Ada jeda di seberang. Lalu Arsen melanjutkan, suaranya lebih pelan, seperti menahan sesuatu. Ini belum selesai, Nadira. Dan kamu sekarang target mereka. Mobil Nadira terasa semakin berat meskipun melaju di jalan yang sama. Target? Suaranya bergetar. Karena apa? Arsen tidak langsung menjawab. Dan dalam keheningan itu, Nadira mulai mengerti bahwa pelarian ini bukan akhir. Justru awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Arsen. Nadira memanggil lirih. Percaya sama aku, jawab Arsen akhirnya. Aku akan datang. Tapi kamu harus bertahan dulu. Telepon belum sempat ditutup. Tapi Nadira sudah tahu satu hal. Malam ini bukan lagi tentang pulang ke rumah. Melainkan tentang bertahan hidup di jalanan yang tak lagi terasa aman. Jejak yang hilang. Mobil Nadira Maheswari masih melaju di jalanan yang kini terasa semakin asing. Lampu-lampu kota yang tadi tampak biasa, kini berubah menjadi kilatan-kilatan dingin yang membuat suasana semakin menekan. Tangannya masih menggenggam ponsel erat. Percakapan terakhir dengan Arsen Pradipta masih terputar di kepalanya seperti rekaman yang tak bisa dimatikan. Percaya sama aku. Aku akan datang. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi tidak malam ini. Nadira kembali menatap layar ponselnya. Kosong. Ia mencoba lagi menghubungi Arsen. Nada sambung terdengar. 1 detik. 2 detik. Lalu, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Nadira langsung menurunkan ponselnya sedikit, lalu mencoba lagi dengan tangan yang mulai tidak stabil. Hasilnya sama. Ia menelan ludah. Arsen, jangan gini. Suaranya hampir berbisik, lebih seperti permohonan pada udara kosong. Ia membuka aplikasi pesan. Tidak terkirim. Tidak terbaca. Tidak ada tanda apapun. Seolah-olah jejak Arsen Pradipta baru saja terhapus dari dunia dalam hitungan menit. Nadira mulai merasa napasnya tidak lagi teratur. Matanya melirik kaca spion lagi. Kosong. Tapi justru itu yang membuatnya semakin gelisah. Kenapa kamu hilang sekarang? Gumamnya, kali ini lebih jelas, dengan suara yang bergetar. Mobilnya melambat di lampu merah. Nadira berhenti, tapi jarinya tidak berhenti bergerak. Ia mencoba menghubungi Kelvin Adhiguna.
Sambungan masuk. Namun sebelum sempat tersambung, ponsel itu tiba-tiba tidak ada jawaban. Kelvin. Nadira mencoba lagi. Kelvin. Jawab. Tetap tidak ada respon. Lampu berubah hijau. Mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson. Nadira tersentak dan kembali melanjutkan perjalanan. Tapi pikirannya sudah tidak lagi di jalan. Semuanya terasa semakin kacau. Arsen hilang. Kelvin tidak bisa dihubungi. Dan dirinya masih di jalan tanpa arah. Tiba-tiba ponselnya bergetar lagi. Nadira hampir menjatuhkannya karena kaget. Namun kali ini bukan panggilan. Hanya notifikasi singkat. Pesan tidak dikenal. Jangan percaya siapapun. Kamu sudah terlalu jauh keluar dari rumah. Nadira langsung membeku. Ini siapa? Bisiknya. Jari-jarinya ragu untuk menyentuh layar. Pesan itu tidak memiliki nama. Tidak ada nomor jelas. Hanya satu kalimat yang terasa seperti peringatan atau ancaman. Nadira menoleh cepat ke sekeliling jalan. Mobil-mobil lewat biasa. Tidak ada yang mencurigakan secara jelas. Tapi perasaan itu, perasaan sedang diawasi. Tidak pergi. Ia mencoba menghubungi Arsen sekali lagi, dengan harapan yang hampir habis. Namun hasilnya tetap sama. Tidak dapat dihubungi. Nadira menggigit bibirnya keras-keras, menahan rasa takut yang mulai naik ke dada. Arsen, kamu di mana sebenarnya? Suaranya hampir pecah. Jejak Arsen Pradipta bukan hanya menghilang dari teleponnya. Seolah-olah ia sedang menghilang dari seluruh dunia yang Nadira kenal. Dan di tengah jalanan yang terus bergerak tanpa peduli itu, Nadira mulai sadar. Ia benar-benar sendirian sekarang. Bantuan datang. Jalanan malam semakin gelap ketika panik Nadira Maheswari mulai berubah menjadi kelelahan yang menekan. Tangannya masih menggenggam setir. Tapi pikirannya sudah tidak lagi fokus pada arah jalan. Semua terasa kacau. Arsen Pradipta tidak bisa dihubungi. Kelvin Adhiguna menghilang tanpa jejak. Dan pesan misterius itu masih terbayang di layar ponselnya. Jangan percaya siapapun. Nadira menelan ludah, mencoba menepis rasa takut yang terus naik ke dadanya. Ia menepikan mobil di pinggir jalan yang agak sepi, menyalakan lampu hazard, lalu menunduk sebentar di atas setir. Ini mimpi buruk, bisiknya pelan. Namun belum sempat ia benar-benar tenang. Sebuah mobil hitam berhenti perlahan di belakangnya. Nadira langsung menegang. Ia menatap kaca spion. Mobil itu tidak langsung mendekat, tapi berhenti cukup jauh, seperti sedang mengamati. Nadira perlahan meraih ponselnya lagi. Dan saat itu, ketukan pelan terdengar di kaca jendela mobilnya. Tok, tok. Seluruh tubuh Nadira langsung kaku. Ia menoleh perlahan. Seorang pria berdiri di luar mobil, mengenakan jaket gelap. Wajahnya tidak sepenuhnya terlihat jelas karena cahaya jalan yang redup. Namun suara yang terdengar berikutnya membuat Nadira langsung mengenalinya. Nadira, buka pintunya. Suara itu, Kelvin Adhiguna. Nadira hampir tidak percaya. Ia menatap lebih teliti, mencoba memastikan. Kelvin? Suaranya lirih, penuh keraguan. Pria itu sedikit menunduk, mendekat ke kaca. Iya, buka, cepat. Nadira masih ragu, tangannya gemetar di pintu mobil. Kamu, gimana aku tahu kamu asli? Tanyanya waspada. Kelvin menarik napas pendek, lalu berkata pelan. Kamu bilang kamu pernah ketinggalan kunci butikmu di dalam mobilku 2 minggu lalu. Dan aku yang ambilkan. Nadira terdiam. Itu hanya mereka berdua yang tahu. Tangannya perlahan melepas kunci pintu. Klik. Pintu terbuka. Kelvin langsung masuk ke kursi depan dengan cepat, menutup pintu tanpa suara keras. Jangan lama-lama berhenti di tempat terbuka,
katanya tegas sambil melirik ke kaca spion. Nadira masih gemetar. Kamu dari mana saja? Arsen, aku nggak bisa hubungi dia. Ucapnya cepat, hampir panik lagi. Wajah Kelvin langsung mengeras. Itu yang kita bahas nanti, jawabnya singkat. Sekarang kamu harus aman dulu. Nadira menatapnya penuh harap sekaligus takut. Aman kemana? Kelvin menyalakan sabuk pengaman, lalu menatap lurus ke depan. Ada tempat yang sudah aku siapkan. Tidak mudah dilacak. Mobil mulai bergerak lagi, kali ini dengan arah yang lebih pasti. Nadira menoleh ke jendela, masih gelisah. Tapi Arsen gimana? Suaranya bergetar. Kelvin terdiam beberapa detik sebelum menjawab. Kalau dia masih hidup, dia pasti juga sedang berusaha bertahan. Kalimat itu membuat udara di dalam mobil terasa semakin berat. Nadira menunduk, menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia tidak lagi sendirian di jalan. Tapi rasa aman itu masih jauh dari benar-benar terasa. Karena Nadira mulai sadar. Bantuan yang datang pun belum tentu berarti semuanya sudah berakhir. Rahasia terungkap. Mobil yang dikendarai Kelvin Adhiguna melaju cepat meninggalkan jalan utama, masuk ke jalur yang lebih sepi dan tersembunyi. Lampu kota perlahan menghilang di kaca spion, digantikan oleh gelap yang lebih dalam dan sunyi yang lebih berat. Di dalam mobil, Nadira Maheswari masih belum bisa menenangkan detak jantungnya. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Sesekali ia melirik ponsel, seolah berharap Arsen Pradipta akan tiba-tiba menghubungi lagi. Tapi layar itu tetap diam. Kelvin fokus menyetir beberapa saat sebelum akhirnya berbicara dengan suara rendah. Kamu harus tahu sesuatu sekarang, katanya. Nadira langsung menoleh. Tentang Arsen. Kelvin menghela napas pelan, seolah kalimat yang akan ia ucapkan bukan hal yang mudah. Arsen bukan cuma punya masalah bisnis biasa dengan Davin Kresna. Nadira diam, menunggu. Kelvin melanjutkan, ini sudah jadi konflik besar. Bukan lagi soal kontrak, bukan soal persaingan pasar. Jari Nadira langsung mencengkeram tasnya lebih erat. Lalu soal apa? Tanyanya pelan. Kelvin menatap jalan di depan. Wajahnya tetap serius. Soal pengkhianatan di masa lalu. Hening. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya yang terdengar selama beberapa detik. Nadira mencoba mencerna kalimat itu. Pengkhianatan. Siapa yang mengkhianati siapa? Kelvin ragu sejenak sebelum menjawab. Arsen dulu pernah bekerja sama dengan Davin. Mereka membangun jaringan bisnis yang besar. Tapi semuanya runtuh karena satu keputusan. Nadira menatapnya tak percaya. Arsen tidak pernah cerita soal itu. Dia tidak mau kamu tahu, potong Kelvin cepat. Karena setelah itu, Davin kehilangan segalanya. Dan dia tidak pernah melupakan siapa yang dia anggap penyebabnya. Nadira menunduk. Pikirannya semakin kacau. Jadi semua ini, balas dendam? Suaranya hampir tak terdengar. Kelvin mengangguk pelan. Davin tidak hanya ingin menghancurkan bisnis Arsen. Dia ingin menghancurkan hidupnya. Nadira menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Termasuk aku. Kelvin tidak langsung menjawab. Dan itu saja sudah cukup menjadi jawaban. Nadira menatap ke depan, ke jalan gelap yang tidak ia kenali. Perasaan aman yang sedikit ia rasakan sebelumnya perlahan runtuh lagi. Kenapa aku baru tahu sekarang? Bisiknya lirih. Kelvin menggenggam setir lebih kuat. Karena Arsen selalu berusaha menjaga kamu tetap di luar ini. Nadira menggeleng pelan. Matanya mulai berkaca-kaca. Tapi aku sudah ada di dalamnya. Kelvin mengangguk pelan tanpa menoleh. Sejak Davin memutuskan menyerang rumahmu, kamu sudah bukan di luar lagi. Hening kembali memenuhi mobil. Nadira memejamkan mata sejenak,
mencoba menahan segala rasa takut yang menumpuk di dadanya. Kini semuanya terasa lebih jelas, tapi juga lebih menakutkan. Ini bukan sekadar ancaman biasa. Ini perang lama yang belum selesai. Dan tanpa ia sadari, Nadira Maheswari sudah menjadi bagian dari konflik yang bahkan tidak pernah ia pilih sejak awal. Masa lalu yang gelap. Mobil terus melaju meninggalkan keramaian kota, masuk semakin dalam ke jalur sepi yang hanya diterangi beberapa lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Di dalam mobil itu, suasana terasa semakin berat, seolah udara ikut mengeras mengikuti cerita yang belum selesai. Nadira Maheswari masih terdiam, matanya kosong menatap ke depan. Setiap penjelasan Kelvin Adhiguna seperti membuka pintu baru yang tidak pernah ia tahu ada di dalam hidup Arsen Pradipta. Jadi, Arsen pernah bekerja dengan Davin. Suara Nadira akhirnya pecah, lirih tapi penuh ketidakpercayaan. Kelvin mengangguk pelan. Bukan sekadar bekerja sama. Mereka dulu partner. Nadira langsung menoleh tajam. Partner. Ya, jawab Kelvin sambil tetap fokus ke jalan. Mereka membangun jaringan ekspor itu dari nol. Arsen dan Davin dulunya satu tim. Mereka saling percaya. Kata percaya terasa aneh di telinga Nadira sekarang. Ia menelan ludah. Kalau begitu, kenapa mereka jadi musuh? Kelvin terdiam sesaat, seolah memilih kata yang tepat. Karena sesuatu yang terjadi di tengah jalan. Nadira menggenggam tangannya sendiri lebih kuat. Kesalahan? Pengkhianatan. Kelvin menghela napas pelan. Davin merasa Arsen mengambil keputusan sepihak dalam satu proyek besar. Keputusan itu membuat mereka kehilangan kontrak internasional yang sangat besar. Nadira diam. Kelvin melanjutkan, tapi Arsen melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk menyelamatkan perusahaan dari kehancuran total. Mereka tidak sepakat. Dan perdebatan itu berubah jadi perpecahan. Suasana di dalam mobil semakin sunyi. Nadira menunduk, mencoba menyusun potongan cerita itu di kepalanya. Jadi, mereka hanya bertengkar bisnis? Tanyanya pelan, seolah berharap jawabannya sederhana. Kelvin menggeleng. Kalau hanya bisnis, ini sudah selesai bertahun-tahun lalu. Nadira langsung menatapnya lagi. Kelvin menatap jalan di depan. Wajahnya tetap tegang. Masalahnya, Davin tidak pernah melihatnya sebagai sekadar keputusan bisnis. Nadira menunggu. Napasnya tertahan. Dia melihatnya sebagai pengkhianatan pribadi. Hening. Kelvin melanjutkan dengan suara lebih rendah. Setelah itu, Davin keluar dari perusahaan dengan cara yang buruk. Dia kehilangan akses, kehilangan jaringan, kehilangan segalanya yang dia bangun bersama Arsen. Nadira merasa dadanya semakin sesak. Dan Arsen? Tanyanya pelan. Kelvin diam beberapa detik. Arsen bertahan. Dia membangun ulang semuanya dari awal. Nadira menatap kosong ke depan. Dan itu yang membuat Davin semakin marah. Lanjut Kelvin. Karena di matanya, Arsen bukan hanya bertahan, tapi berhasil setelah menghancurkan dirinya. Nadira memejamkan mata sesaat. Kini semuanya mulai masuk akal, tapi tidak membuatnya lebih tenang. Justru sebaliknya. Jadi semua ini bukan terjadi tiba-tiba. Gumamnya. Kelvin menggeleng pelan. Ini sudah lama dipendam. Dan sekarang, meledak lagi. Nadira membuka mata perlahan, menatap jalan gelap di depan mereka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami satu hal. Davin bukan sekadar musuh bisnis. Dia adalah seseorang yang menyimpan luka lama, yang belum pernah benar-benar sembuh. Dan di tengah semua itu, Nadira kini berada tepat di garis depan dari konflik yang tidak pernah ia undang ke dalam hidupnya. Ancaman nyata. Mobil yang dikendarai Kelvin Adhiguna kini melaju lebih dalam ke jalan sepi di luar kota. Lampu jalan semakin jarang,
digantikan oleh gelap yang terasa seperti menelan setiap suara. Di dalam mobil, Nadira Maheswari masih memproses semua yang baru saja ia dengar tentang masa lalu Arsen Pradipta dan Davin Kresna. Kepalanya terasa penuh, tapi belum sempat ia benar-benar menarik napas lega, suara Kelvin kembali memecah keheningan. "Ada satu hal lagi yang kamu harus tahu," kata Kelvin, nadanya lebih serius dari sebelumnya. Nadira langsung menoleh. "Apa lagi?" Kelvin tidak langsung menjawab. Tangannya menggenggam setir lebih kuat, matanya fokus ke jalan, tapi sorotnya tampak lebih tegang. Davin tidak hanya ingin menjatuhkan Arsen secara bisnis. Akhirnya ia berkata pelan. Dia sudah mengubah cara mainnya. Nadira menelan ludah. "Maksud kamu?" Kelvin menghela napas. Dia mulai menyentuh hal pribadi. Kalimat itu membuat udara di dalam mobil terasa langsung lebih dingin. Nadira memeluk dirinya sendiri tanpa sadar. "Pribadi?" Kelvin mengangguk kecil. "Dan kamu sekarang bagian dari itu." Nadira terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat lagi. Aku cuma istrinya Arsen. Aku nggak punya urusan dengan mereka." Suaranya mulai bergetar. Kelvin menoleh sekilas, lalu kembali ke jalan. "Itu justru masalahnya, Nadira." Hening sejenak. Lalu Kelvin melanjutkan, suaranya lebih rendah tapi tajam. "Di mata Davin, kamu tidak punya urusan. Kamu adalah titik paling lemah Arsen." Nadira langsung membeku. "Tidak," bisiknya pelan. "Itu nggak masuk akal." Kelvin menghela napas berat. Orang seperti Davin tidak berpikir soal masuk akal atau tidak. Dia berpikir soal tekanan. Dan cara paling efektif untuk menekan Arsen adalah kamu. Nadira menatap kosong ke depan. "Jadi, rumahku tadi," suaranya pecah. "Itu memang target?" Kelvin mengangguk pelan. "Iya." Satu kata itu jatuh seperti palu yang menghantam pikirannya. Nadira merasakan dadanya sesak. Ingatan tentang pintu rumahnya yang didobrak, langkah kaki asing di dalam rumahnya sendiri, semuanya kembali seperti kilatan yang menyakitkan. "Kenapa aku?" Nadira hampir tidak bisa melanjutkan kalimatnya. "Aku nggak pernah terlibat apapun." Kelvin diam beberapa detik sebelum menjawab. "Karena kamu yang paling penting bagi Arsen." Hening. Mobil terus melaju, tapi bagi Nadira, dunia terasa berhenti. Ia menunduk, menggenggam tangannya sendiri yang mulai dingin. "Arsen tahu ini akan terjadi?" tanyanya pelan, hampir seperti bisikan. Kelvin tidak langsung menjawab. Itu saja sudah cukup membuat Nadira mengerti bahwa jawabannya tidak sederhana. "Dia mencoba mencegahnya," kata Kelvin akhirnya. "Makanya dia menyuruh kamu pergi." Nadira menutup mata sesaat. Napasnya mulai tidak teratur. "Jadi dia sudah tahu aku akan jadi target?" Kelvin mengangguk. "Dan dia memilih melindungimu, meskipun itu berarti dia harus menghadapi Davin sendirian." Nadira membuka mata perlahan. Sekarang semuanya terasa lebih nyata, lebih dekat, lebih berbahaya. Ini bukan lagi sekadar konflik masa lalu. Ini sudah berubah menjadi sesuatu yang hidup. Dan Nadira Maheswari kini bukan hanya penonton, tapi bagian dari sasaran itu sendiri. Persembunyian. Mobil Kelvin Adhiguna akhirnya berhenti di sebuah bangunan apartemen yang tidak mencolok. Letaknya tersembunyi di antara deretan gedung lain, tanpa papan nama besar, tanpa tanda yang menarik perhatian. Hanya pintu masuk sederhana dengan pencahayaan redup yang membuatnya hampir tidak terlihat dari kejauhan. Nadira Maheswari turun perlahan dari mobil. Matanya masih waspada ke sekeliling. Setiap suara kecil di malam itu terasa lebih keras dari biasanya. Kelvin berjalan lebih dulu, membuka akses pintu dengan kartu khusus, lalu memberi isyarat agar Nadira mengikutinya. "Masuk."
katanya singkat. Nadira ragu sejenak, lalu melangkah masuk. Di dalam, suasana apartemen itu jauh berbeda dari luar. Lorongnya bersih, tenang, dan tidak banyak dekorasi. Semua terasa fungsional, seperti tempat yang memang disiapkan bukan untuk kenyamanan, tapi untuk keamanan. Mereka naik ke lantai atas menggunakan lift yang sunyi. Tidak ada percakapan selama perjalanan itu. Hanya suara mesin lift yang pelan dan napas Nadira yang masih belum sepenuhnya stabil. Saat pintu lift terbuka, Kelvin langsung berjalan menuju satu unit di ujung koridor. Ia membuka pintu. "Ini tempatnya," ucapnya. Nadira melangkah masuk dengan hati-hati. Apartemen itu sederhana, tapi rapi. Tidak mewah, tapi jelas terawat. Ada ruang tamu kecil, dapur minimalis, dan satu kamar yang tertutup rapat. Tirai sudah tertutup, dan lampu-lampu di dalam memberikan cahaya hangat yang kontras dengan suasana dingin di luar. Nadira berdiri di tengah ruangan, merasa asing meskipun tempat itu terlihat aman. "Aku akan di sini," tanyanya pelan. Kelvin mengangguk. "Untuk sementara. Kamu nggak boleh keluar sembarangan." Nadira menatap sekeliling lagi. "Dan Arsen." Nama itu langsung membuat udara berubah. Kelvin terdiam sejenak sebelum menjawab. "Kita masih belum bisa menghubunginya." Nadira menunduk. Tangannya mengepal pelan. "Jadi dia benar-benar sendirian sekarang?" Kelvin tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, "Dia tahu risikonya." Nadira berjalan pelan ke arah sofa dan duduk, seperti tubuhnya baru menyadari kelelahan yang selama ini ia tahan. Semua yang terjadi dalam beberapa jam terakhir terasa seperti mimpi buruk yang tidak selesai. Kelvin berdiri di dekat pintu, mengamati situasi sekitar melalui layar kecil di tangannya. "Di sini kamu aman dari pelacakan biasa," katanya. "Tapi itu bukan berarti mereka tidak bisa menemukan kita kalau mereka sudah benar-benar serius." Nadira menatapnya. "Seberapa serius, Davin?" Kelvin menoleh, ekspresinya tetap datar tapi tegang. "Lebih dari yang kamu bayangkan." Hening. Nadira menarik napas pelan, lalu menatap tangannya sendiri. "Kenapa semuanya jadi seperti ini?" gumamnya lirih. Kelvin tidak menjawab langsung. Ia berjalan ke meja kecil, meletakkan perangkat komunikasinya, lalu berkata, "Karena ini sudah lama disimpan. Dan sekarang waktunya keluar." Nadira terdiam. Di luar sana, dunia mungkin masih berjalan seperti biasa. Tapi bagi Nadira Maheswari, semuanya sudah berubah. Apartemen itu mungkin tempat persembunyian. Tapi di dalam pikirannya, ia mulai memahami satu hal yang lebih berat. Tidak ada tempat yang benar-benar aman selama Davin Kresna masih mencari mereka. Pesan misterius. Apartemen rahasia itu terasa sunyi, hanya suara pendingin udara yang sesekali terdengar pelan di balik dinding. Nadira Maheswari duduk di sofa. Tangannya masih menggenggam ponsel tanpa benar-benar memperhatikannya. Sejak tiba di tempat itu, tidak ada kabar dari Arsen Pradipta. Tidak ada pesan. Tidak ada panggilan. Tidak ada jejak. Kelvin Adhiguna sedang berada di dekat pintu, sibuk memeriksa perangkat kecil yang ia bawa sejak tadi. Wajahnya tetap tenang, tapi sorot matanya menunjukkan kewaspadaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Nadira menatap layar ponselnya kosong. "Aku harus tahu dia di mana," gumamnya pelan. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Nadira langsung tersentak, hampir menjatuhkannya. Dengan cepat ia melihat layar. Nomor tidak dikenal. Tangannya ragu sejenak sebelum akhirnya mengangkat. "Halo?" Suaranya pelan, waspada. Tidak ada jawaban langsung. Hanya suara statis kecil di ujung telepon. "Siapa ini?" tanya Nadira lagi. Lebih tegas. Beberapa detik kemudian, suara samar terdengar. Bukan suara yang jelas. Seperti sudah disamarkan.
Jangan bicara terlalu keras. Nadira langsung menegakkan tubuhnya. Siapa kamu? Ulangnya. Suara itu tetap tenang, dingin, tanpa emosi. Kalau kamu ingin tahu di mana Arsen, dengarkan baik-baik. Nama Arsen membuat Nadira langsung membeku. Dia masih hidup? Tanyanya cepat. Suaranya hampir pecah. Ada jeda singkat di seberang. Untuk sekarang, iya. Nadira menggenggam ponselnya lebih kuat. Di mana dia? Suara itu tidak menjawab pertanyaannya langsung. Sebaliknya, sebuah informasi diberikan dengan sangat hati-hati. Dia tidak jauh dari kota, tapi tidak di tempat yang kamu pikirkan. Nadira menoleh cepat, menahan napas. Kelvin yang mendengar perubahan nada suara Nadira langsung mendekat, memperhatikan. Suara anonim itu melanjutkan. Ada gudang lama di pinggiran timur, dekat jalur industri yang sudah tidak aktif. Nadira langsung berdiri. Itu di mana? Jelaskan lebih jelas. Namun suara itu mulai melemah. Kamu hanya punya sedikit waktu, sebelum Davin menyelesaikan urusannya. Nunggu. Nadira hampir berteriak. Tapi sambungan itu langsung terputus. TUT. Hening. Nadira berdiri kaku. Ponsel masih menempel di telinganya. Apa tadi itu? Suaranya bergetar. Kelvin langsung mengambil langkah mendekat. Siapa yang telepon? Nadira menatapnya dengan mata lebar. Aku nggak tahu, tapi dia bilang Arsen masih hidup. Kelvin langsung berubah serius. Dan lokasi. Nadira menelan ludah. Gudang lama, di timur kota. Kelvin terdiam sesaat, lalu ekspresinya mengeras. Itu jebakan, atau kesempatan. Nadira menggenggam ponselnya erat-erat. Aku harus ke sana. Kelvin langsung menatapnya tajam. Nadira, tunggu dulu. Tapi dia suamiku. Potong Nadira. Suaranya naik untuk pertama kalinya. Hening. Ruangan itu kembali sunyi. Nadira menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi matanya tetap tegas. Aku nggak bisa cuma duduk di sini dan menunggu dia hilang. Kelvin mengamati Nadira beberapa detik, lalu menghela napas pelan. Kalau kita salah langkah, ini bisa jadi perangkap. Nadira mengangguk pelan, tapi tekadnya tidak berubah. Kalau benar itu Arsen di sana, aku harus tahu. Di luar jendela, malam terasa semakin gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Nadira Maheswari tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai bergerak menuju jawaban yang bisa mengubah segalanya. Keputusan berani. Apartemen rahasia itu terasa semakin sempit oleh ketegangan yang tidak terlihat. Setelah panggilan misterius itu terputus, Nadira Maheswari tidak lagi bisa duduk diam. Di kepalanya hanya ada satu titik tujuan, gudang lama di pinggiran timur kota. Kelvin Adhiguna berdiri di dekat meja, masih memeriksa data di perangkatnya. Wajahnya tegang, seperti sedang menghitung risiko yang tidak ingin ia ucapkan dengan keras. Ini terlalu berbahaya, katanya akhirnya tanpa menoleh. Kita belum tahu siapa yang mengirim pesan itu. Bisa saja itu jebakan Davin Kresna. Nadira berdiri di dekat sofa. Tas kecil sudah tergenggam di tangannya. Aku harus tetap pergi, jawabnya pelan tapi tegas. Kelvin langsung menoleh. Nadira, dengar dulu. Kalau itu jebakan, kamu bisa langsung masuk ke tangan mereka. Nadira menatapnya. Matanya mulai berkaca-kaca tapi tidak goyah. Kalau aku diam di sini, aku juga nggak tahu dia masih hidup atau tidak. Hening sejenak memenuhi ruangan. Kelvin menghela napas berat. Arsen sudah bilang kamu harus tetap aman. Nadira menggeleng pelan. Tapi aku nggak bisa aman kalau aku nggak tahu dia di mana. Ia melangkah ke arah pintu, tapi Kelvin langsung bergerak menutup jalannya.
Nadira. Suaranya lebih rendah, lebih serius. Ini bukan seperti cerita biasa. Kalau kamu keluar sekarang, kamu masuk langsung ke permainan mereka. Nadira berhenti. Untuk beberapa detik, ruangan itu hanya diisi oleh napas mereka berdua. Lalu Nadira berbicara, suaranya lebih tenang dari sebelumnya, justru karena sudah bulat. Kalau aku tetap di sini, aku cuma jadi orang yang menunggu. Kelvin menatapnya lama. Aku nggak mau jadi orang yang cuma menunggu sementara orang yang aku sayang mungkin sedang dalam bahaya. Kata-kata itu membuat Kelvin terdiam. Nadira melanjutkan, aku tahu risikonya. Tapi aku juga tahu, kalau aku nggak pergi sekarang, aku akan menyesal selamanya. Kelvin mengusap wajahnya pelan, jelas tertekan oleh situasi itu. Kamu nggak punya perlindungan penuh kalau kamu pergi sendiri, katanya akhirnya. Nadira mengangguk. Aku nggak minta kamu ikut kalau itu terlalu berbahaya. Kelvin langsung menatapnya tajam. Itu bukan pilihan. Nadira terdiam. Kelvin berjalan ke arah meja, mengambil jaket gelap dan melemparkannya ke arah Nadira. Kamu pikir aku bakal biarin kamu pergi sendirian? Katanya singkat. Nadira menangkap jaket itu, sedikit terkejut. Kelvin menghela napas. Tapi kamu harus ikut aturan. Sekali kita keluar, kita nggak boleh ceroboh. Nadira mengangguk cepat. Aku ikut. Kelvin menatapnya lagi, lalu akhirnya berkata pelan. Baik. Tapi ini bukan penyelamatan biasa. Ini masuk ke wilayah yang sudah dikuasai Davin. Nadira menelan ludah, tapi tidak mundur. Aku tetap harus coba. Kelvin mengangguk sekali, lalu meraih kunci mobil. Kalau begitu, kita bergerak sekarang. Nadira menatap pintu keluar apartemen itu. Langkah yang ia ambil bukan lagi pelarian. Ini adalah keputusan. Keputusan untuk menghadapi sesuatu yang selama ini hanya ia dengar dari cerita. Dan kini sedang menunggunya di dunia nyata. Pertemuan tak terduga. Malam masih menyelimuti kota ketika mobil yang ditumpangi Nadira Maheswari dan Kelvin Adhiguna berhenti di sebuah area yang jauh dari keramaian. Jalan di sekitar mereka sepi, hanya ada deretan bangunan lama dan lampu jalan yang berkedip sesekali, seolah sudah lama tidak diperhatikan. Kelvin mematikan mesin mobil, lalu menatap sekitar dengan waspada. Tempat ini sering dipakai sebagai titik aman sementara, katanya pelan. Tapi kita nggak boleh lama. Nadira mengangguk, meski hatinya masih penuh dengan kegelisahan tentang Arsen Pradipta. Mereka turun. Angin malam terasa lebih dingin di tempat itu. Nadira merapatkan jaket yang diberikan Kelvin sebelumnya, lalu mengikuti langkahnya menyusuri gang kecil di antara bangunan tua. Kenapa kita berhenti di sini? Tanya Nadira pelan. Kelvin tidak langsung menjawab. Matanya fokus ke depan. Kita akan bertemu seseorang. Nadira langsung menoleh. Siapa? Kelvin hanya berkata singkat. Seseorang yang tahu terlalu banyak tentang Davin Kresna. Langkah mereka berhenti di depan sebuah pintu besi tua yang tampak tidak terpakai. Kelvin mengetuk pola tertentu. 3 kali pendek, 2 kali cepat. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kunci diputar dari dalam. Klek. Pintu terbuka sedikit. Seorang wanita berdiri di baliknya. Nadira langsung menegang. Wanita itu tampak tenang, mengenakan pakaian gelap sederhana. Tatapannya tajam, seolah sudah terbiasa menilai orang dalam hitungan detik. Matanya berhenti pada Nadira. Jadi ini dia, ucap wanita itu pelan. Kelvin mengangguk kecil. Selena Wijaya. Nama itu membuat Nadira sedikit terkejut. Selena, ulang Nadira pelan. Wanita itu menatap Nadira lebih dalam, lalu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Kita nggak punya banyak waktu. Mereka masuk ke dalam ruangan yang remang-remang.
Lampu kecil di sudut ruangan membuat suasana terasa lebih rahasia daripada aman. Di dalam, ada meja kecil dengan beberapa dokumen berserakan dan satu layar monitor yang menyala redup. Selena bersandar di meja, mengamati Nadira tanpa ekspresi. "Kamu jauh lebih berani daripada yang kubayangkan," katanya akhirnya. Nadira menatapnya hati-hati. "Kamu kenal Arsen?" Selena tersenyum tipis, bukan senyum hangat. "Aku kenal masa lalunya," jawabnya. Kelvin langsung masuk ke inti. "Kita butuh info tentang Davin. Dia bergerak lebih cepat dari yang kita kira." Selena menghela napas pelan, lalu melirik layar di belakangnya. Dia memang selalu begitu kalau sudah menyangkut Arsen. Nadira langsung menegang. "Apa maksud kamu?" Selena menatapnya. Davin tidak hanya mengejar Arsen karena bisnis atau dendam. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi. Selena melanjutkan, suaranya lebih pelan. "Ada sesuatu di masa lalu mereka yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan sekarang, semua itu mulai terbuka lagi." Nadira menggenggam tangannya sendiri. "Arsen bilang ini karena pengkhianatan bisnis," katanya cepat. Selena tersenyum miring. "Itu versi yang paling aman untuk diceritakan." Nadira terdiam. Kelvin langsung menatap Selena. "Jangan buat ini makin rumit." Selena menoleh ke Kelvin. "Ini sudah rumit sejak awal." Lalu ia menatap Nadira lagi, kali ini lebih serius. "Kalau kamu ingin menemukan Arsen, kamu harus siap tahu satu hal." Ia berhenti sejenak. "Davin tidak akan berhenti hanya karena kamu datang." Nadira menelan ludah. "Justru dia mungkin sudah menunggumu." Hening. Kalimat itu menggantung di udara seperti peringatan yang tidak bisa diabaikan. Dan untuk pertama kalinya, Nadira menyadari bahwa perjalanannya bukan hanya tentang menemukan Arsen, tapi juga tentang menghadapi sesuatu yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Pengkhianatan lama. Ruangan kecil itu terasa semakin pengap meski tidak ada yang berubah dari udara di dalamnya. Nadira Maheswari duduk dengan tegang di seberang Selena Wijaya, sementara Kelvin Adhiguna berdiri dekat pintu, seolah siap menghadapi apapun yang masuk dari luar. Selena menatap layar monitor di belakangnya sebentar, lalu mematikannya. Suara klik kecil itu terdengar seperti penutup dari sesuatu yang besar. "Kalau kita mau cari Arsen Pradipta," kata Selena akhirnya, "kita harus mulai dari awal konflik ini." Nadira langsung menatapnya. "Awal?" Selena mengangguk pelan. "Bukan saat Davin Kresna mulai menyerang, tapi jauh sebelum itu. Saat Arsen dan Davin masih berada di sisi yang sama." Kelvin langsung mengerutkan kening. "Itu sudah lama sekali." "Tidak cukup lama untuk dilupakan," balas Selena dingin. Nadira menahan napas. "Apa maksud kamu? Mereka pernah bekerja sama?" tanyanya hati-hati. Selena duduk di tepi meja, menyilangkan tangan. "Dulu Arsen dan Davin membangun jaringan bisnis bersama. Mereka bukan sekadar rekan. Mereka adalah tim yang dianggap tidak bisa dikalahkan." Nadira terdiam, mencoba mencerna. Selena melanjutkan, suaranya lebih rendah. "Sampai satu proyek besar." Kelvin langsung menyela. "Proyek apa?" Selena menatapnya sekilas. "Proyek pengambil alihan aset energi yang sangat besar. Kalau berhasil, mereka bisa menguasai pasar regional." Nadira menelan ludah. "Tapi sesuatu terjadi," lanjut Selena. Ruangan kembali sunyi. Davin menuduh Arsen mengubah kesepakatan di menit terakhir, mengalihkan kontrak, dan mengambil kendali penuh atas investor utama. Nadira langsung menggeleng pelan. "Arsen bukan orang seperti itu." Selena menatapnya tajam. "Semua orang selalu berkata begitu tentang orang yang mereka percaya." Kalimat itu membuat Nadira terdiam.
Kelvin mengusap pelan pelipisnya. Dan Arsen? Selena menjawab tanpa ragu. Arsen mengatakan sebaliknya. Bahwa Davin yang mencoba menjebaknya dan menguasai perusahaan dari dalam. Nadira merasa dadanya sesak. Jadi, siapa yang benar? Tanyanya pelan. Selena tidak langsung menjawab. Itulah jawabannya. Tidak ada yang benar sepenuhnya, katanya akhirnya. Yang ada hanya dua versi pengkhianatan. Kelvin menatap Selena tajam. Dan sejak itu mereka jadi musuh. Selena mengangguk. Bukan hanya musuh bisnis, tapi juga musuh pribadi. Nadira menunduk, mencoba menyusun semua informasi itu. Tapi kenapa sekarang Davin menyerang lagi? Tanyanya. Selena menatapnya lama. Karena sesuatu dari masa lalu itu belum selesai. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan nada lebih serius. Dan sekarang, Arsen mulai menggali kembali bukti-bukti lama. Kelvin langsung menegang. Dia bergerak sendiri. Selena mengangguk. Itulah kenapa dia jadi target utama. Nadira langsung mengangkat kepala. Arsen dalam bahaya karena dia mencari kebenaran itu. Selena menatap Nadira dalam-dalam. Dia dalam bahaya karena kebenaran itu bisa menghancurkan salah satu dari mereka. Atau keduanya. Hening kembali memenuhi ruangan. Nadira merasakan sesuatu yang berat menekan pikirannya. Selama ini ia mengira ini hanya konflik bisnis biasa. Tapi sekarang, semuanya terasa seperti jaring besar yang saling mengikat. Dan Arsen berada tepat di tengahnya. Selena berdiri perlahan. Kalau kamu ingin menemukannya, katanya, kita harus bergerak sebelum Davin melakukannya. Kelvin langsung menatapnya. Kamu tahu di mana dia sekarang? Selena tidak langsung menjawab. Ia hanya mengambil sebuah amplop dari laci meja dan meletakkannya di depan Nadira. Yang aku tahu adalah tempat terakhir jejaknya masih hidup. Nadira menatap amplop itu lama. Tangannya sedikit gemetar saat mulai menyadari. Langkah berikutnya bukan hanya pencarian, tapi masuk lebih dalam ke pengkhianatan yang belum pernah selesai. Jejak ke gudang tua. Amplop itu terasa lebih berat dari seharusnya ketika Nadira Maheswari menggenggamnya. Di dalam ruangan remang milik Selena Wijaya, tidak ada yang berani langsung membukanya. Kelvin Adhiguna menatap Selena dengan curiga. Ini benar lokasi terakhirnya. Selena mengangguk pelan. Jejak sinyal, perpindahan kendaraan, dan satu transaksi bahan bakar ilegal yang tidak mungkin kebetulan. Nadira menatap amplop itu, lalu perlahan membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar kertas dan sebuah foto buram. Foto itu memperlihatkan bangunan tua dari kejauhan, atap seng berkarat, dinding beton retak, dan pagar besi yang hampir roboh. Di bawahnya tertulis koordinat lokasi. Nadira langsung mengangkat wajah. Ini di mana? Selena menjawab singkat. Gudang distribusi lama di kawasan industri barat. Sudah lama tidak dipakai secara resmi. Kelvin langsung menggeleng kecil. Itu tempat yang mudah dikendalikan orang seperti Davin Kresna. Nadira merasakan dadanya menegang. Jadi, Arsen ada di sana. Selena tidak langsung menjawab, tapi tatapannya sudah cukup menjelaskan. Semua jejak pergerakan terakhirnya berhenti di titik itu, katanya akhirnya. Dan setelah itu, tidak ada lagi sinyal keluar. Hening. Nadira menatap foto itu lebih lama. Bangunan di dalam gambar tampak seperti tempat yang tidak ingin dikunjungi siapapun. Tapi justru di sanalah Arsen Pradipta mungkin berada. Kalau dia ditahan di sana, suara Nadira melemah. Kita harus segera ke sana. Kelvin langsung menolak. Kita tidak bisa masuk tanpa persiapan. Itu bisa jadi markas Davin. Nadira menoleh cepat. Tapi kalau kita menunggu terlalu lama. Aku tahu, potong Kelvin tegas.
Tapi masuk tanpa rencana sama saja bunuh diri. Selena berdiri dari tempatnya, lalu berjalan mendekat. Kelvin benar, katanya datar. Gudang itu bukan hanya tempat penyimpanan. Itu sudah berubah jadi titik kontrol sementara Davin. Nadira menatap Selena. Kamu sudah pernah ke sana? Selena terdiam sepersekian detik. Aku pernah mengawasi dari luar, jawabnya akhirnya. Dan itu cukup untuk tahu, tidak mudah keluar dari sana. Kelvin melipat tangan di depan dada. Berapa banyak orang di sana? Selena mengangkat bahu kecil. Tidak pasti. Tapi cukup untuk mencegah siapapun masuk tanpa diketahui. Nadira menggenggam tangannya erat. Arsen ada di dalam, katanya pelan, lebih seperti meyakinkan dirinya sendiri. Selena menatapnya tajam. Kalau dia masih hidup, tambahnya dingin. Kata-kata itu langsung membuat udara di ruangan terasa membeku. Nadira menatap Selena dengan mata membesar. Jangan bilang seperti itu. Selena tidak menghindar. Aku hanya mengatakan kemungkinan. Kelvin langsung menyela. Fokus kita adalah masuk dan keluar dengan cepat. Bukan spekulasi. Ia meraih peta kecil dari meja dan membentangkannya. Ini jalur lama menuju gudang, katanya. Ada satu akses belakang yang jarang dipantau. Selena menggeleng pelan. Itu dulu. Sekarang mereka sudah memperkuat perimeter. Kelvin menatapnya. Kamu yakin? Selena menatap peta itu lama. Kalau Davin benar-benar menahan Arsen di sana, dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Nadira memejamkan mata sejenak, mencoba menahan ketakutan yang mulai naik. Tapi satu hal tidak berubah. Arsen Pradipta ada di sana. Dan setiap detik yang berlalu membuat kemungkinan untuk menemukannya semakin kecil. Nadira membuka mata kembali. Kali ini lebih tegas. Aku tetap akan pergi, katanya. Kelvin menatapnya tajam. Aku juga. Selena menghela napas pelan, lalu mengambil kunci dari meja. Kalau begitu kita bergerak sekarang, katanya. Ia menatap mereka berdua satu persatu. Karena kalau kita terlambat sedikit saja. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tapi semua orang di ruangan itu sudah tahu maksudnya. Di suatu tempat di balik tembok gudang tua itu, waktu untuk Arsen Pradipta sedang hampir habis. Penyusupan. Di dalam mobil yang diparkir beberapa ratus meter dari kawasan industri barat, suasana terasa tegang dan sunyi. Lampu-lampu jalan yang redup hanya sesekali menembus kaca mobil, menciptakan bayangan yang bergerak pelan di wajah Nadira Maheswari. Di kursi depan, Kelvin Adhiguna menatap peta digital di layar kecil yang terhubung dengan data lokasi gudang tua itu. Selena Wijaya duduk di kursi belakang. Diam, namun matanya terus mengamati setiap detail rute yang mereka diskusikan. Ini bukan tempat yang bisa dimasuki secara langsung, kata Kelvin akhirnya. Pagar utama dijaga, dan ada kamera di titik-titik tertentu. Selena mengangguk kecil. Davin tidak akan membiarkan celah. Kalau ada, itu pasti perangkap. Nadira menggenggam tangannya sendiri. Kalau kita masuk dari belakang. Kelvin langsung menggeleng. Sudah dicek. Area belakang dekat jalur pembuangan lama, tapi sekarang ada patroli bergantian. Hening sejenak. Selena kemudian menunjuk satu titik di peta. Ada satu kemungkinan. Kelvin menoleh. Apa? Selena memperbesar tampilan peta itu. Saluran utilitas bawah tanah. Jalur lama untuk kabel dan drainase industri. Tidak banyak yang tahu, tapi aksesnya masih ada di sisi timur. Nadira menatap layar itu dengan cermat. Dan itu tembus ke dalam gudang. Selena mengangguk pelan. Dekat ruang penyimpanan utama. Kalau Arsen ada di sana, itu jalur paling dekat. Kelvin langsung menghela napas.
tapi juga paling berisiko kalau ada yang runtuh atau diawasi. Selena menatapnya. Semua jalur berisiko. Nadira menatap keduanya, lalu berkata pelan tapi tegas, "Kita tidak punya pilihan lain." Kelvin menoleh ke Nadira. "Kamu tidak masuk." Kalimat itu langsung membuat Nadira menegang. "Apa? Ini bukan negosiasi," kata Kelvin tegas. "Kamu tetap di titik aman. Aku dan tim kecil yang masuk." Nadira langsung menggeleng. "Kelvin, ini tentang Arsen. Aku harus ada di sana." Selena ikut berbicara. Suaranya dingin tapi jelas. "Kalau kamu masuk, kamu jadi target utama Davin." Nadira menatap Selena. "Aku sudah jadi target sejak awal." Suasana di dalam mobil menjadi semakin berat. Kelvin mengusap wajahnya, lalu berkata lebih pelan, "Nadira, dengar. Kalau ini gagal, kita harus punya jalur keluar. Dan kamu adalah bagian dari itu." Nadira terdiam, tapi matanya tidak goyah. "Aku tidak datang sejauh ini hanya untuk menunggu di belakang," jawabnya. Kelvin menatapnya lama, lalu akhirnya menghela napas. "Kalau kamu ikut," katanya tegas, "kamu harus ikut instruksi tanpa pengecualian." Nadira mengangguk cepat. "Aku janji." Selena kemudian membuka tas kecilnya dan mengeluarkan 2 perangkat komunikasi kecil. "Ini akan mengurangi risiko kita kehilangan kontak di dalam," katanya sambil membagikan alat itu. Kelvin memasang miliknya di telinga, lalu menatap peta sekali lagi. "Rencana kita sederhana," katanya akhirnya. "Masuk lewat jalur utilitas, bergerak cepat ke ruang utama, cari Arsen, lalu keluar sebelum mereka sadar." Selena menambahkan, "Dan jangan lupa, Davin tidak akan membiarkan Arsen ditemukan begitu saja." Nadira menatap mereka berdua. "Berarti kita harus lebih cepat dari dia." Kelvin mengangguk pelan. "Lebih cepat, lebih tenang, dan tidak membuat kesalahan." Selena menatap jam di tangannya. "Waktu terbaik untuk masuk adalah saat pergantian shift patroli," katanya. 17 menit dari sekarang." Hening. Semua keputusan sudah dibuat. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Kelvin menatap Nadira sekali lagi. "Begitu kita turun dari mobil ini," katanya pelan, "tidak ada jalan kembali seperti semula." Nadira menarik napas dalam, lalu mengangguk. "Aku tidak ingin kembali seperti semula," jawabnya. Dan di saat itu juga, rencana penyusupan ke gudang tua tempat Arsen Pradipta ditahan pun dimulai. Ketegangan memuncak. Langkah mereka berhenti tepat di mulut saluran utilitas bawah tanah. Udara di dalamnya lembab, dingin, dan berbau logam tua yang lama tidak tersentuh. Senter kecil di tangan Kelvin Adhiguna menjadi satu-satunya sumber cahaya yang memotong kegelapan. Nadira Maheswari berjalan di belakang Selena Wijaya, sementara Kelvin memimpin di depan. "Jangan keluarkan suara," bisik Kelvin pelan. Setiap langkah terdengar terlalu keras di lorong sempit itu. Tetesan air, gesekan sepatu, bahkan napas mereka sendiri terasa seperti bisa membocorkan posisi. Selena menunjuk ke dinding di sisi kanan. "Ini jalurnya. Harusnya tembus ke bawah gudang." Kelvin mengangguk, lalu mulai membuka panel besi tua yang menutup akses ventilasi besar. Terdengar suara berdecit pelan. Nadira menahan napas. Pelan-pelan, panel itu terbuka cukup untuk dilewati satu orang. "Masuk satu persatu," bisik Kelvin. Selena lebih dulu, disusul Nadira. Kelvin menyusul paling akhir. Begitu mereka masuk, suasana berubah drastis. Dinding beton yang lebih kokoh, pipa-pipa besar di atas kepala, dan suara langkah jauh di atas mereka, menandakan mereka sudah berada di dalam area gudang. "Berhasil," gumam Nadira pelan, nyaris tidak percaya. Selena mengangkat tangan memberi isyarat. "Fokus."
Kita belum sampai. Mereka bergerak cepat menyusuri lorong servis. Dari celah kecil di atas, cahaya lampu gudang terlihat berkelip. Suara langkah sepatu terdengar dari kejauhan. Kelvin langsung memberi isyarat berhenti. Mereka menempel ke dinding. 1 detik. 2 detik. Langkah itu menjauh. Selena melanjutkan gerakan. Ruang utama di depan. Setelah ini kita naik. Kelvin mengangguk. Namun sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh. Jadi kalian benar-benar datang juga. Suara itu terdengar dari depan lorong. Dingin. Tenang. Terlalu yakin. Semua langsung membeku. Dari bayangan gelap di ujung lorong, seorang pria melangkah maju. Wajahnya muncul perlahan di bawah cahaya redup. Raihan Prakoso. Tatapannya tajam, seperti sudah menunggu mereka sejak lama. Selena langsung menegang. Raihan, ucapnya pelan. Kelvin langsung maju setengah langkah, melindungi Nadira. Raihan tersenyum tipis. Selalu menyenangkan melihat orang-orang yang terlalu percaya diri masuk ke tempat yang salah. Nadira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. "Di mana Arsen?" tanya Nadira langsung. Suaranya bergetar tapi tegas. Raihan menoleh ke arah Nadira. "Oh, jadi ini dia." Tatapannya berhenti lama di Nadira, membuat udara terasa semakin berat. "Arsen Pradipta," lanjut Raihan pelan, "ternyata benar-benar membuat kalian nekat sejauh ini." Kelvin mengencangkan rahangnya. "Kami tidak datang untuk bicara denganmu." Raihan terkekeh pelan. "Sayang sekali," katanya. "Karena kalian sudah terlambat untuk sekadar datang dan pergi." Selena langsung menyipitkan mata. "Kamu bagian dari Davin?" Raihan tidak langsung menjawab. Ia hanya melangkah sedikit ke depan, menutup satu-satunya jalur keluar. "Anggap saja, aku yang memastikan tidak ada gangguan." Suasana langsung berubah menjadi tegang. Kelvin menggeser posisi sedikit. "Bersiap." Nadira menatap Raihan dengan takut yang ditahan. "Kalau kamu menghalangi kami," suara Nadira pelan tapi tegas, "kami tetap akan lewat." Raihan tersenyum tipis. "Silakan coba." Dan dalam sekejap, ketegangan di lorong sempit itu mencapai puncaknya karena penyusupan yang hampir berhasil kini berubah menjadi konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Pertarungan. Lorong sempit itu seakan menyusut oleh ketegangan yang menekan dari segala arah. Udara dingin bercampur dengan suara napas yang mulai tidak stabil. Raihan Prakoso berdiri santai di ujung lorong, tapi matanya tidak pernah lengah. Sementara itu, Kelvin Adhiguna sudah menggeser posisinya sedikit ke depan, melindungi Nadira Maheswari di belakangnya. "Selena, bawa Nadira ke belakang," bisik Kelvin tanpa menoleh. Selena Wijaya langsung mengerti. Ia menarik Nadira sedikit menjauh, ke sisi lorong yang lebih gelap. "Jangan lihat lama-lama," bisik Selena. "Ikuti aku kalau ada celah." Nadira mengangguk, tapi matanya tetap tertuju ke depan, ke arah Raihan. Raihan tersenyum tipis. "Kalian selalu punya formasi kecil yang menyedihkan." Kelvin tidak menjawab. Ia hanya melangkah. 1 langkah. 2 langkah. Lalu tiba-tiba, Raihan bergerak lebih dulu. Cepat. Sangat cepat. "Dia terlatih," gumam Kelvin pelan. Raihan tersenyum. Masih tenang. Baru sadar. Di belakang, Selena menarik Nadira lebih jauh lagi. "Sekarang." "Berhenti menghalangi," suara Kelvin tajam. Raihan justru tertawa kecil. "Kalau aku berhenti," katanya pelan, "kalian akan sampai ke Arsen." Kalimat itu membuat Kelvin sedikit terhenti. Dalam sepersekian detik itu, Raihan menarik tangannya dan menyikut dada Kelvin dengan keras. Kelvin terhuyung ke belakang, menabrak pipa logam di dinding.
Suara dentuman keras terdengar. Selena langsung menegang. Kelvin. Nadira hampir maju, tapi Selena menahannya. Jangan, bisik Selena tegas. Dia sengaja memancingmu. Kelvin mengusap dadanya, lalu berdiri kembali dengan napas lebih berat. Matanya kini berubah. Lebih dingin. Lebih serius. Kalau kamu ingin main seperti ini, kata Kelvin pelan, aku turuti. Rayhan menyeringai. Bagus. Kali ini Kelvin bergerak lebih cepat. Untuk pertama kalinya, ekspresinya berubah. Namun itu hanya sesaat. Kelvin, bisik Nadira, suaranya gemetar. Selena menatap Rayhan dengan tajam. Dia bukan penjaga biasa. Rayhan mendengar itu dan tersenyum. Aku bukan penjaga, katanya santai. Aku hanya orang yang memastikan tidak ada yang sampai ke tempat yang salah. Kelvin menarik napas dalam, lalu menegakkan tubuhnya lagi. Kalau begitu, katanya pelan, aku akan pastikan kamu yang berhenti di sini. Rayhan tersenyum tipis. Di lorong sempit yang menjadi saksi bahwa misi penyelamatan ini sudah berubah menjadi perang hidup dan mati. Kebenaran terakhir. Lorong bawah tanah itu masih dipenuhi gema pertarungan ketika Kelvin Adhiguna dan Rayhan Prakoso saling berhadapan dengan napas yang mulai berat. Dinding beton retak kecil akibat benturan keras yang terjadi beberapa detik sebelumnya. Nadira Maheswari berdiri tidak jauh, bersembunyi di balik Selena Wijaya. Tangannya gemetar tapi matanya tidak pernah lepas dari arah depan. Selena menegang. Ada yang datang, bisiknya pelan. Suara langkah sepatu terdengar dari arah ruang utama. Perlahan, teratur, dan penuh kendali. Rayhan langsung berhenti menyerang. Ia menoleh sedikit ke belakang, lalu mundur setengah langkah. Kelvin langsung merasakan perubahan itu. Dia bukan satu-satunya. Nadira menahan napas. Dari ujung lorong, sebuah siluet muncul. Tinggi, tegap, tenang. Dan begitu cahaya lampu gudang menyentuh wajahnya, semuanya menjadi jelas. Davin Kresna. Tidak ada suara. Tidak ada reaksi berlebihan. Hanya kehadiran yang membuat suasana langsung menegang seperti tali yang hampir putus. Kelvin langsung mengencangkan rahangnya. Jadi ini akhirnya. Davin berhenti beberapa meter dari mereka. Matanya perlahan menyapu satu persatu. Kelvin, Selena, lalu berhenti lama di Nadira. Tatapannya dingin, tapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar amarah. Selalu saja kamu yang ikut campur, Kelvin Adhiguna, kata Davin pelan. Kelvin tidak mundur sedikit pun. Kamu yang memulai semua ini. Davin tersenyum tipis. Tidak, jawabnya tenang. Arsen Pradipta yang memulainya. Kalimat itu membuat Nadira langsung menegang. Apa maksud kamu? Tanya Nadira cepat. Suaranya bergetar. Davin menoleh ke arah Nadira. Untuk sesaat, ekspresinya berubah sedikit. Bukan lembut, tapi seperti seseorang yang melihat sesuatu dari masa lalu yang belum selesai. Dia tidak pernah mengatakan yang sebenarnya padamu, bukan? Tanya Davin pelan. Selena langsung menyela. Jangan dengarkan dia. Tapi Davin tidak berhenti. Arsen tidak hanya mengambil proyek itu dari aku, lanjutnya. Dia memastikan aku jatuh sampai tidak punya apa-apa. Kelvin langsung menatap tajam. Itu versi kamu. Davin mengangguk kecil. Tentu. Dan Arsen punya versinya sendiri. Ia melangkah sedikit ke depan. Rayhan tetap diam di sampingnya, seperti bayangan yang siap bergerak kapan saja. Tapi ada satu hal yang tidak pernah kalian tahu, kata Davin. Suasana menjadi semakin sunyi. Nadira menatapnya, takut tapi penasaran. Apa? Tanya Nadira pelan. Davin menatapnya lurus. Pengkhianatan itu bukan hanya soal bisnis. Hening.
Arsen dan aku dulu tidak hanya bekerja sama, lanjut Davin. Kami berbagi semua akses, semua keputusan, termasuk satu kesalahan besar. Kelvin menyipitkan mata. Kesalahan apa? Davin tersenyum pahit. Saat itu, ada dana investasi besar yang hilang dalam satu malam. Dan seseorang harus menanggungnya. Nadira menggeleng pelan. Kamu bilang itu Arsen. Davin tidak langsung menjawab. Itulah jawabannya. Dia menghilang setelah itu, kata Davin akhirnya. Meninggalkan aku menghadapi semua konsekuensinya. Selena menggeleng tajam. Atau kamu yang menjebaknya? Davin menatap Selena lama. Kebenaran selalu terasa seperti jebakan bagi orang yang tidak mau menerimanya. Kelvin maju setengah langkah. Kalau tujuanmu balas dendam, kenapa sekarang? Davin menoleh ke arah Kelvin. Karena dia kembali, jawabnya singkat. Nadira langsung menegang. Arsen? Bisiknya. Davin mengangguk pelan. Dan kali ini, dia tidak hanya ingin lari dari masa lalu. Tatapannya beralih ke Nadira. Dia ingin membuka semuanya. Hening panjang menyelimuti lorong itu. Davin menghela napas pelan, lalu menambahkan dengan suara lebih rendah. Termasuk sesuatu yang akan mengubah cara kalian semua melihatnya. Rehan di sampingnya akhirnya bergerak sedikit. Siap siaga. Kelvin langsung menyadari satu hal. Ini bukan lagi sekadar penyelamatan. Ini adalah titik di mana semua kebenaran lama yang terkubur mulai dipaksa keluar ke permukaan. Pilihan sulit. Lorong bawah tanah itu kini terasa seperti ruang sempit tanpa udara. Kata-kata Davin Kresna masih menggantung di antara dinding beton, menekan semua orang yang ada di sana. Nadira Maheswari berdiri kaku, tangannya dingin, matanya berulang kali bergerak dari Davin ke arah lorong yang lebih dalam, ke tempat Arsen Pradipta mungkin berada. Kelvin Adhiguna menajamkan tatapannya. Selena Wijaya tetap di posisi siap, sementara Rehan Prakoso berdiri seperti penghalang terakhir yang tidak bisa ditebak gerakannya. Davin melangkah satu langkah ke depan. Sekarang cukup sudah semua permainan ini, katanya tenang. Nadira menelan ludah. Di mana Arsen? Davin tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Nadira lama, seperti sedang menilai sesuatu yang tidak bisa digantikan. Dia ada di ujung gudang, jawabnya akhirnya. Tapi tidak akan mudah sampai ke sana. Kelvin langsung menggeser posisi. Apa yang kamu rencanakan? Davin tersenyum tipis. Aku tidak merencanakan apapun lagi. Kalimat itu membuat Selena langsung mengerutkan kening. Lalu apa maumu? Tanya Selena tajam. Davin menoleh ke Nadira. Dan untuk pertama kalinya sejak dia muncul, suaranya menjadi lebih personal. Aku ingin kamu membuat keputusan. Nadira langsung membeku. Keputusan apa? Davin melirik ke arah lorong di belakang mereka, lalu kembali menatap Nadira. Sekarang ini, Arsen berada di dalam ruang kontrol gudang. Dia terikat di sistem yang akan aktif penuh dalam beberapa menit. Kelvin langsung menegang. Kamu mengancam nyawanya. Davin tidak membantah. Dan kamu, lanjut Davin, menatap Nadira lebih dalam, berada di jalur keluar yang sudah kami siapkan sejak awal. Nadira mengerutkan kening. Apa maksudmu? Rehan akhirnya berbicara pelan dari samping Davin. Tidak semua orang di sini akan keluar hidup-hidup kalau kamu memilih masuk lebih dalam. Suasana langsung membeku. Selena mengangkat senjatanya sedikit. Siaga. Ini jebakan. Davin mengangkat tangan sedikit, menenangkan suasana. Ini bukan jebakan, katanya. Ini pilihan. Ia melangkah lebih dekat, hanya beberapa meter dari Nadira. Masuk ke dalam dan selamatkan Arsen, kata Davin pelan. Atau keluar dari sini sekarang,
dan aku akan memastikan kamu tidak akan pernah terseret lebih jauh dari ini. Nadira terdiam. Jantungnya berdetak keras. Kelvin langsung menyela. Jangan dengarkan dia. Kita masuk sekarang. Namun Davin mengangkat satu jari. Kalau kalian masuk sekarang, katanya dingin, sistem penguncian gudang akan aktif. Semua pintu akan tertutup otomatis. Selena langsung menatapnya tajam. Kamu mengunci Arsen di dalam. Davin tidak menjawab. Itu sudah cukup. Nadira menggigit bibirnya. Tubuhnya gemetar halus. Kenapa kamu melakukan ini? Suaranya nyaris pecah. Davin menatapnya lama. Karena aku sudah kehilangan terlalu banyak karena Arsen. Hening. Tapi kamu, lanjut Davin, tidak harus ikut hilang bersamanya. Kalimat itu menghantam Nadira lebih dalam daripada ancaman apapun. Kelvin langsung maju satu langkah. Nadira, jangan dengarkan dia. Ini trik. Selena juga menambahkan cepat. Dia ingin memecah kita. Namun Nadira tidak menjawab. Matanya terpaku ke arah lorong dalam, ke arah Arsen. Davin memberi dua pilihan yang mustahil. Meninggalkan Arsen demi keselamatan dirinya. Atau masuk lebih dalam dan mempertaruhkan segalanya. Dan untuk pertama kalinya dalam misi ini, Nadira benar-benar tidak tahu apa yang benar dan apa yang akan menghancurkannya lebih dulu jika ia memilih salah. Pengorbanan. Suara sistem di dalam gudang mulai terdengar samar dari kejauhan. Bunyi mekanik yang berulang, seperti hitungan mundur yang tidak terlihat namun terasa nyata. Lampu di lorong bawah tanah berkedip sesekali, seolah tempat itu sendiri sedang bersiap mengunci nasib siapapun di dalamnya. Nadira Maheswari masih berdiri di antara dua pilihan yang menghancurkan. Di belakangnya, Kelvin Adhiguna, Selena Wijaya, dan jalan keluar yang mungkin menyelamatkan hidupnya. Di depan sana, Arsen Pradipta, dan sesuatu yang bahkan Davin Kresna tidak mau jelaskan sepenuhnya. Davin menatapnya tanpa emosi. Waktumu tidak banyak, katanya pelan. Reihan Prakoso bergeser sedikit, menutup kemungkinan mereka menerobos tanpa perhitungan. Kelvin langsung maju setengah langkah. Nadira, jangan lakukan ini. Nadira tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar, tapi matanya semakin lama semakin fokus ke arah lorong yang gelap. Aku tidak bisa meninggalkannya, ucapnya akhirnya. Suara itu pelan, tapi cukup untuk membuat semua orang terdiam. Selena Wijaya menghela napas tajam. Kalau kamu masuk, kamu mungkin tidak keluar lagi. Nadira menoleh sedikit ke arah Selena. Aku sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang. Kelvin mengatupkan rahangnya. Ini bukan tentang berani atau tidak. Ini tentang bertahan hidup. Nadira menggeleng pelan. Kalau aku pergi sekarang, aku tidak akan pernah bisa hidup dengan diriku sendiri. Hening. Davin memperhatikan semuanya dengan tenang, seperti sudah tahu arah keputusan itu sejak awal. Jadi kamu memilih dia, katanya pelan. Nadira menatap Davin. Aku memilih untuk tidak menyerah, jawabnya tegas. Dalam satu detik itu, semuanya pecah. Kelvin langsung bergerak maju. Selena, bersamaku. Selena ikut bergerak, sementara Reihan langsung menutup jalur mereka dengan cepat. Suara langkah, gesekan sepatu, dan benturan tubuh kembali memenuhi lorong sempit itu. Namun Nadira tidak ikut bertarung. Ia justru berlari ke arah lorong dalam. Nadira, teriak Kelvin. Tapi Nadira tidak berhenti. Lampu di atasnya berkedip lebih cepat. Suara sistem di gudang semakin keras. Tanda bahwa kunci pengamanan mulai aktif. Davin melihatnya pergi, tapi tidak menghentikan. Reihan menoleh sekilas. Dia masuk. Davin hanya menjawab tenang. Biarkan. Lorong menuju ruang utama gudang lebih gelap, lebih dingin,
dan semakin terasa seperti perangkap yang sudah disiapkan sejak lama. Setiap langkah Nadira menggema di dinding besi dan beton. "Aku di sini," bisiknya pelan, seperti memanggil Arsen. Suara sistem terdengar lebih dekat sekarang. Klik, klik. Pintu-pintu otomatis mulai bergerak di kejauhan. Nadira mempercepat langkahnya. Dan akhirnya, ia sampai di sebuah pintu besar yang setengah terbuka. Di dalamnya, ruangan itu remang. Dan di tengahnya, sebuah kursi logam. Arsen Pradipta terikat di sana, kepala tertunduk. "Nadira." Suara itu lemah, tapi jelas. Nadira langsung membeku. "Arsen." Ia berlari masuk tanpa berpikir. Namun saat ia melangkah melewati ambang pintu, bunyi keras terdengar di belakangnya. Brak. Pintu mulai menutup. Sistem penguncian aktif sepenuhnya. Dan di saat itu, Nadira sadar. Ia sudah memilih. Tidak ada jalan kembali. Hanya ada satu tujuan tersisa. Menyelamatkan Arsen. Apapun yang terjadi setelahnya. Kehidupan baru. Suara alarm gudang masih menggema. Namun kini terdengar seperti sesuatu yang jauh. Memudar, kalah oleh waktu yang terus berjalan. Di dalam ruang utama, Nadira Maheswari berlutut di depan Arsen Pradipta. Tangannya gemetar saat membuka pengikat di pergelangan Arsen, sementara pandangannya beberapa kali kabur oleh air mata yang tertahan. "Maaf," suara Arsen serak. "Aku membuatmu sampai ke sini." Nadira menggeleng cepat. "Jangan bicara." Tepat saat kunci terakhir terlepas, terdengar suara langkah cepat dari luar. Kelvin Adhiguna muncul lebih dulu, diikuti Selena Wijaya. Di belakang mereka, Rehan Prakoso sudah tidak terlihat, hanya jejak pertarungan yang tertinggal di lorong. "Pintu belakang sudah terbuka," kata Selena cepat. "Kita harus keluar sekarang." Namun Davin Kresna belum selesai. Dari sisi lain ruangan, ia muncul, sendirian, dengan wajah yang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Tidak ada amarah meledak. Tidak ada teriakan. Hanya kelelahan yang dalam. "Jadi ini akhirnya," kata Davin pelan. Kelvin langsung maju satu langkah. "Sudah cukup, Davin. Permainanmu selesai." Davin menatap Arsen, lalu Nadira, lalu Kelvin. "Kalian pikir ini kemenangan?" katanya tenang. "Tapi ini hanya akhir dari satu bagian cerita." Selena langsung mengangkat senjatanya. "Berhenti di situ." Davin tidak bergerak. "Kalau aku ingin menghentikan kalian," katanya pelan, "kalian tidak akan sampai sejauh ini." Hening. Arsen perlahan berdiri, masih lemah tapi sadar sepenuhnya. "Davin." Suara Arsen berat. "Cukup." Davin menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya, sesuatu di wajahnya retak. Bukan kemarahan, tapi kehilangan. "Aku sudah kehilangan semuanya karena kamu," kata Davin pelan. Arsen tidak menjawab. Nadira berdiri di samping Arsen, refleks menggenggam tangannya. Namun Davin hanya tersenyum tipis. "Pergilah," katanya akhirnya. Semua orang terdiam. Kelvin menyipitkan mata. "Apa?" Davin melangkah mundur setengah langkah. "Aku sudah tidak punya alasan untuk melanjutkan ini," katanya datar. "Bawa dia keluar. Akhiri semuanya." Selena tetap waspada. "Ini jebakan terakhir." Davin menggeleng pelan. "Tidak. Ini keputusan." Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Akhirnya, Kelvin memberi isyarat. "Kita keluar sekarang." Beberapa waktu kemudian, udara luar terasa lebih dingin, lebih nyata, lebih hidup. Mereka berhasil keluar dari kompleks gudang sebelum semuanya terkunci sepenuhnya di belakang mereka. Tidak ada lagi suara alarm. Tidak ada lagi langkah kaki Davin.
Hanya keheningan. Arsen duduk di dekat kendaraan, masih memulihkan napasnya. Nadira berdiri di sampingnya, tidak pergi walau sesaat. Kelvin dan Selena berdiri agak jauh, memberi ruang. Semua ini, Arsen menatap tanah, seharusnya tidak sampai melibatkan kamu. Nadira menatapnya. Tapi aku memilih untuk datang, jawabnya pelan. Arsen menatapnya lama. Dan itu hampir membuatmu kehilangan segalanya. Nadira menggeleng pelan. Tapi aku juga menemukan kebenaran. Hening. Kelvin menatap langit gelap yang mulai berubah menjadi abu-abu menjelang pagi. Davin akan berhenti? Tanya Selena pelan. Kelvin tidak langsung menjawab. Mungkin dia sudah berhenti, katanya akhirnya. Hari-hari setelah itu berubah. Tidak ada lagi gudang tua. Tidak ada lagi pengejaran yang tak berujung. Tidak ada lagi bayangan Davin Kresna yang mengejar dari kegelapan. Tapi luka tetap ada. Arsen tidak kembali menjadi orang yang sama. Nadira juga tidak. Namun untuk pertama kalinya, mereka tidak hidup dalam ketakutan. Mereka mulai membangun sesuatu yang baru. Bukan karena masa lalu telah hilang, tetapi karena mereka memilih untuk tidak lagi dikendalikan olehnya. Di pagi yang tenang beberapa waktu kemudian, Nadira berdiri di balkon kecil, memandangi cahaya matahari yang mulai naik. Arsen datang di belakangnya. "Kamu menyesal?" tanya Arsen pelan. Nadira terdiam sejenak, lalu menggeleng. "Tidak," jawabnya. "Aku hanya belajar bahwa cinta tidak selalu datang tanpa luka." Arsen menatapnya lama. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tersenyum kecil. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum karena akhirnya mereka masih punya kesempatan untuk hidup.